Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki was sultan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي رفع الله به الحق حتى تضحى واستبان اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa, di mana untuk bulan Ramadan ini khususnya kajian kita dialihkan dari Selasa malam kepada Selasa siang. Semoga apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pada siang hari ini belum bisa hadir dengan kesibukan ibadah yang lainnya, semoga Allah mudahkan, berkahi Ramadan ini. Untuk itu mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hajat kita, segala permintaan kita, khususnya di bulan Ramadan ini, khususnya untuk kajian kita pada siang hari ini, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, sholawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk kajian kita pada siang hari ini. Untuk tema kajian kita pada siang hari ini masih di isim mabni untuk isim istifham, di mana pada isim istifham ini ada 3 ayat yang sudah kita pelajari analisa per kata.
Adapun untuk siang hari ini kita akan membacakan atau belajar membaca i'rabnya ya, belajar membaca i'rabnya yaitu untuk contoh ayat yang kedua dan ketiga yaitu surat Yunus ayat 48 dan surat Al-Mu'minun ayat 112 di mana pada ayat 48 surat Yunus itu ada kata yang berupa isim istifham yaitu kata mata yang bermakna kapan. Kata yang digunakan untuk bertanya tentang waktu. Sedangkan di surat Al-Mu'minun ayat 112 itu ada kata kam. Ini jenis kata isim istifham yang digunakan untuk bertanya tentang bilangan, ya, tentang angka, tentang jumlah. Nah, dua jenis kata isim ini adalah termasuk isim yang mabni, yaitu isim yang harokat huruf terakhirnya tidak berubah. Itulah yang disebut dengan isim mabni. Dan sebaliknya daripada isim mabni adalah isim mu'rab, yaitu isim-isim yang harokat huruf terakhirnya selalu berubah. Itulah dua jenis isim dari segi perubahan harokat. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim mabni adalah isim yang harokat terakhirnya tidak berubah atau tetap. Dan isim mu'rab adalah isim yang harokat terakhirnya berubah. Selanjutnya kita akan belajar membaca i'rab ya, surat Yunus ayat 48. Baik. Dari Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini mau aktif, kira-kira siapa aja? Pak Saifuddin mau ikut aktif belajar baca atau Mustami saja? Anas mau ikut aktif atau Mustami? Bu Armiati mau Mustami atau mau ikut aktif? Kalau Bu Marifat tadi Mustami ya. Baik. Bila tidak ada yang aktif, maka saya akan bacakan saja cara membacanya dan penjelasannya ya. Yang pertama untuk surat Yunus ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Untuk i'rab ayat ini, yang pertama kata wa yaquluna. Al-wawu istinafiyah. Jadi huruf wawunya adalah huruf istinafiyah. Huruf istinafiyah itu adalah huruf ya yang mirip dengan huruf athof atau huruf athof yang berada di awal kalimat sempurna di mana dia tidak berfungsi athof tetapi fungsinya istinafiyah. Istinafiyah itu adalah mengawali suatu kalimat sempurna. Itu adalah huruf istinafiyah. Wa yakulun, kata yakulun itu adalah jumlah istinafiyah. Jadi karena huruf pertamanya huruf wawu itu huruf istinafiyah,
Maka yakulun itu jumlah istinafiyah. Kenapa ini jumlah? Nah, kenapa ini jumlah? Karena kata yakulun itu adalah fi'il mudhari'. Di mana dalam fi'il, ya, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr, itu ada fa'ilnya, ya. Jadi dalam fi'il itu ada fi'il, ada fa'il. Ketika ada fi'il dan fa'il, maka itu akan menjadi kalimat sempurna. Seperti itu. Ya, untuk sempurnanya kalimat tergantung nanti fi'ilnya, ya. Apakah fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Seperti itu. Apabila fi'il lazim, maka hanya dibutuhkan fi'il dan fa'il. Sedangkan kalau fi'il muta'addi, maka dibutuhkan fi'il, fa'il, dan maf'ul atau objek. Seperti itu. Oke, sudah hadir Pak Agus, apa kabar? Oh, Pak Agus izin Mustami. Baik, nggak apa-apa. Ya, seperti kata yakulun, ini belum kita pelajari tentang muta'addi sama lazim. Tetapi di sini eh, boleh dibilang termasuk fi'il yang eh, lazim, ya, wa yakulun, karena itu sudah jumlah. Nah, itu sudah fi'il dan ada fa'ilnya. Kemudian kata mata. Oke, selanjutnya kata mata. Oke, sepertinya Bu Armiati mau coba baca, Bu, silakan. Mata ismun Istifham. ismun ya Ustaz. Ya, ismu istifham. Istifham mabni ala sukuni fi mahali mahali maf Nas, maf nasbin. nasbin maf mafluh maf apa tuh Ustaz? Maaf. Dorfu zamanin. Oh, enggak nyampe Ustaz. Pakai HP soalnya. Oh, enggak nyampe. Ya enggak nyampe Ustaz. Pakai Oh, HP soalnya di rumah orang Ustaz. baik, baik. Enggak nyampe Ustaz. Baik, saya bacakan ya. Ustaz. Mata ismu istifhamin. Ya, ismu istifhamin. Mabniun. Nah, perhatikan. Jadi isim istifham itu mabni. Karena harokat huruf terakhirnya tidak berubah. Ala sukun, harokatnya sukun. Di mana harokat terakhirnya kata mata itu adalah huruf berupa huruf alif, ya, huruf semacam alif maksurah yang berupa iya tetapi tidak ada titiknya. Di situ tidak ada harokatnya, maka ketika tidak ada harokatnya itu dihukumi sukun, seperti itu. Maka untuk kata mata, harokat huruf terakhirnya adalah sukun. Maka disebutnya mabni ala sukun. Seperti itu. Fi mahalli nasbin. Posisinya, nah, posisi kalimat ini di dalam kalimat sempurnanya itu adalah nasab, ya, fi mahali nasbin. Kenapa? Karena dorfu zamanin, karena dia berupa dorob zaman. Apa itu dorob? Dorob itu adalah isim yang menandakan waktu dan tempat. Nah, itu dorob, ya. Jadi dorob itu adalah sebuah isim yang maknanya bisa bermakna tempat dan bermakna waktu. Itu disebut dorob.
Kalau isim itu bermakna waktu, maka disebutnya dzarf zaman. Kalau isim itu bermakna tempat, maka disebutnya dzarf makan. Seperti itu. Nanti kita pelajari di babnya. Baik. Muta'alliqun bimahdhufin. Ya, jadi ini kata mata itu muta'alliq, terikat dengan mahdhuf, bimahdhufin, dengan suatu yang dihapus, yaitu khabar muqaddam, di mana kata mata ini adalah posisinya khabar muqaddam. Apa itu khobar? Khobar adalah posisi dalam kalimat sempurna, yaitu kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arabnya jumlah, dalam bahasa Indonesianya kalimat sempurna. Nah, jumlah atau kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah, yang ketiga syibhul jumlah. Itu. Apa itu jumlah fi'liyah? Ini sebelum kita pelajari ya, ini tambahan saja. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Jadi kalau ada ayat, ada kalimat bahasa Arab, baik dalam kitab atau teks yang lainnya, ketika permulaan kata atau kalimat kata pertamanya diawali dengan fiil, maka disebutnya jumlah fi'liyah. Kemudian apabila sebuah ayat atau kalimat sempurna dalam teks apapun bahasa Arab diawali dengan isim, maka disebutnya jumlah ismiyah. Nah, kalau syibhu jumlah itu adalah biasanya kalimat yang diawali oleh jar majrur, huruf jar, ya, seperti itu. Itu untuk syibhu jumlah. Nah, untuk khobar ini adanya di jumlah ismiyah, di mana kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Nah, isim yang pertama itu disebutnya khobar mubtada, dan isim setelahnya disebutnya khobar. Nah, antara mubtada khobar ini urutannya memang mubtada dulu baru khobar. Tetapi dengan alasan tertentu, khobar yang berada yang seharusnya berada setelah mubtada itu boleh mendahului mubtada. Maka kalau ada khobar mendahului mubtada dengan alasan tertentu, dengan syarat tertentu, itu disebutnya khobar muqaddam. Nah, nanti kita pelajari di babnya. Ini tambahan saja. Oke. Selanjutnya, oke. Siapa lagi yang hadir nih? Oke. Oh, ada Bu Suaibah. Bu Suaibah apa kabar? Ikut Mustami apa? Aktif. Alhamdulillah Ustadz. Ya, ikut aja Ustadz. Suaranya serak nih, kebanyakan tilawah kayaknya. Ah, Ustadz bisa aja. Kan Ramadan biasanya kejar-kejar eh, kejar hatam Imam Syafi'i 60 kali. Silakan Bu Suaibah kalau mau ikut baca. Sekarang kata hadza di i'rab Bu baca. Ada. Ha lil, lil tanbih ya Ustadz. Ya, Wa za ismun isyaratu mabniun ala sukuni mubtada'u muakhar. Wal jumlatu apa ini Ustadz? mak Makulu ya. Makulul makulul. qaul. Oke, terima kasih. Makul. Betul, makulul kaul ya. Hada, nah ini perhatikan. Hada kita mengenalnya ini isim isyarah, ya kan? Ya, umumnya kalau kita belajar di buku-buku, hada itu disebutnya isim isyarah. Tetapi di dalam i'rab,
hada ini ditafsil atau diperinci ya, di mana hada itu terdiri dari ha sama da. Haknya itu huruf litanbi. Ya, jadi haknya itu huruf litanbi. Apa litanbi? Tanbi itu berasal dari kata nabaha. Nabaha itu artinya semacam aba-aba ya, kalau dalam sebuah apa kayak perlombaan atau apa gitu. Jadi semacam aba-aba. Nah, gitu. Ha li tanbi. Jadi huruf untuk semacam aba-aba ya, tanbi. Da, nah da ini baru isim isyarah ya. Jadi yang aslinya isim isyarah daripada kata hada itu da-nya ya, bukan haknya, tetapi da-nya. Seperti itu. Jadi da ismu isyaratin mabniun ala sukuni. Perhatikan cara bacanya. Ismu isyaratin ya. Jadi isimnya idhofah kepada isyarah, makanya ismu isyaratin ya. Jadi nggak dibaca ismun isyaratun karena isim ke isyarah itu bukan sifat. Kalau dibaca ismun isyaratun itu seperti sifat ya, sifat mausuf, naat man'ut. Nah, kalau sifat mausuf atau naat man'ut yang sama itu harus sama semua. Sama semua itu apa? Kalau mudakar mudakar, mufrad mufrad, musana musana, ma'rifah ma'rifah, nakiroh nakiroh. Nah, yang sudah kita pelajari ya. Kemudian jamak jamak ya, muannas muannas. Nah, sementara di sini perhatikan kata ismun ya, ini adalah mudakar. Sementara isyarahnya muannas. Maka di sini tidak berlaku naat man'ut yang dibaca ismun isyaratun, tetapi diidofahkan ya, kalau beda jenisnya diidofahkan. Jadi ismu isyaratin. Kalau idofah, kata ismu ini kan sebenarnya nakiro atau ma'rifah, Bu Suaibah? Ismu itu Jenis. nakiro Ustaz. Kenapa nakiro? Betul nakiro. Kenapa? Kan- Karena kan bisa ismu itu kan artinya nama, ya bisa nama apa gitu kan, luas gitu kan, bukan khusus spesifik gitu kan. Oke, secara makna oke. Tetapi secara alasan untuk secara secara alasan kaidah nahwu, kata ismun di sini kenapa nakiro? Nggak tahu. Lupa Nah, Ustaz. baik. Nggak apa. Nah, di sini secara kaidah dikatakan nakiro karena tidak ada alif lam. Nah, gitu ya. Apa? Tidak ada Apa? alif lam. Walif lam. Oh iya Hmm. tidak. Jadi kan di pelajaran nakiroh ma'rifah sebelumnya, yang sudah kita pelajari, yang namanya ma'rifah itu adalah ditandai dengan alif Oh, lam. alif lam. Ya. Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan alif lam, maka itu Alif jenis kata secara lam. ma'rifah nakirohnya disebut ma'rifah. Dan sebaliknya kalau tidak ada alif lam, maka disebutnya jenis kata nakiro. Nah, kata ismun di sini adalah nakiro karena tidak diawali alif lam. Seperti itu. Nah, karena di sini diidofahkan ya, yang asalnya ismun ya. Jadi isim kalau nakiroh itu pakai tanwin ya. Jadi kalau isim nakiroh nggak pakai alif lam, itu harokat terakhirnya tanwin, ismun. Nah, tetapi karena diidofahkan, maka tanwinnya harus hilang. Dari asalnya ismun, ketika diidofahkan menjadi ismu isyarotin. Seperti itu. Kenapa isyaratin? Karena isyarahnya mudhof ilaih. Yang namanya mudhof ilaih itu harus majrur. Di mana tanda majrurnya adalah kasroh. Di sini karena isyarah juga nakiroh, nggak ada alif lam.
maka kasrohnya kasroh tanwin. Jadinya ismu isyaratin. Seperti itu. Nah, ini materi-materi seperti ini memang belum banyak dipelajari, tetapi ini ya sebagai tambahan ya. Jadi jangan, kalau pusing nggak apa-apa. Nanti insya Allah di babnya akan kita pelajari. Kemudian mabniun. Jadi daknya kan isim isyarah. Isim isyarah itu mabni ya ala sukuni karena huruf terakhirnya itu alif da ya. Da itu kan huruf da sama alif. Alifnya itu nggak ada harokatnya, maka kalau nggak ada harokatnya itu dihukumi sukun. Nah, karena alifnya dihukumi sukun, maka disebutnya mabni ala sukun. Posisinya mubtada muakhor itu. Jadi karena tadi mata itu khobar muqaddam, ya mubtadanya diakhirkan hada seperti itu. Wal jumlatu maksudnya apa? Wal jumlatu dari mata hada disebutnya makulul kaul, yaitu yang diucapkan. Nah, makulul kaul. Makul ini kan oke, saya mau tanya nih yang sudah belajar sorof. Bu Aminah apa kabar? Oh, Bu Aminah nggak buka mic. Oke. Kata makul. Oke, siapa yang mau jawab nih? Bu Suaibah boleh, Bu Armiati boleh, yang lain juga boleh, atau Anas. Kalau dari segi sorof nih, makul, ini wazan apa? Makul. Ada yang sudah belajar sorof nggak? Belum Ustaz. Belum. Kan ada, Belum. kalau dalam sorof itu ada namanya tasrif ya. Tasrif itu ada dua jenis. Tasrif Logo. istilahi, tasrif lugawi. Tasrif istilahi itu perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhore, kemudian ke masdar, ke fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il nahi ya. Nah, itu adalah tasrif istilahi. Nah, di dalam tasrif istilahinya kata makul ini termasuk jenis jenis wazan maf'ul. Jadi fi'il madinya apa? Qala. Ya qala yaqulu qaulan. Ya. Kemudian isim fa'ilnya qail. Nah, isim maf'ulnya makul. Nah, seperti itu. Fi'il amarnya kul. Nah, itulah luasnya bahasa Arab tuh di situ. Dan mungkin untuk sebagian orang, mungkin kebanyakan orang mengatakan bahasa Arab susah. Nah, sebenarnya karena perubahannya di situ. Ya, jadi dari satu kata dalam bahasa Arab memang banyak sekali perubahannya sehingga eh, itu orang gampang menyimpulkan oh bahasa Arab susah. Padahal ada kaidah, ada kuncinya ya. Kalau kita memegang kuncinya, istilahnya kalau kita mau masuk rumah, kalau kita punya kuncinya, maka dengan mudah kita tinggal buka pintu masuk rumah. Tetapi kalau kita tidak punya kuncinya, walaupun kita sudah depan rumah, ya tidak akan bisa buka rumah, masuk rumah. Nah, bahasa juga sama, khususnya bahasa Arab. Kalau kita mengetahui kunci-kuncinya ya, kalau dalam bahasa Arab itu nahu dengan sorof. Nah, jadi kalau nahu sorof ini kita kuasai, insya Allah yang perubahan apapun itu bisa dipelajari. Baik, selanjutnya ini siapa? Bu Aminah apa kabar? Ikut diskusi? Oh, sepertinya masih sibuk. Oke. Bu Armiati silakan. Al Al wa'du. wa'at. Apa itu Ustaz bacaannya? Marfu. Bad- Badal. Ya dah. Badal. Badal ya. Badalun. Badalun marfu'un wa alamata rafa'ahul fatmah Dhammah. fatmat
Oh ya, rafa'al dhammah. Oke, makasih. Al-wa'du. Nah, ini cara bacanya al-wa'du badalun marfu. Badalu marfu. Ya, jadi ini badalun marfu'un. Apa itu badal? Nah, ini salah satu jenis kaidah di dalam bahasa Arab yang belum kita pelajari. Badal. Apa itu badal? Badal itu secara sederhana adalah pengganti. Ya, Pengganti. pengganti. Ya, pengganti. Di dalam Pengganti. kalimat bahasa Arab itu ada suatu kata yang posisinya menggantikan kata lainnya atau kata sebelumnya. Disebutnya badal. Nanti kita pelajari pada babnya. Nah, di sini posisinya marfu ya. Kenapa Pak? Kenapa marfu? Karena harokat terakhirnya dhammah. Maka wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini kata marfu ini adanya di i'rab ya. Marfu. Jadi kalau mu'rob, nanti kalau kita belajar mu'rob, ini kan kita baru belajar mati. Nanti kalau kita belajar mu'rob, itu akan ketemu dengan istilah-istilah kayak marfu', mansub, ya, majrur, majzum, ya, itu seperti itu. Itu adalah nanti istilah-istilah seperti itu akan kita temui di bab yang mu'rob. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah, Bu Suaibah silakan. In. In harfu syart mabniyun ala sukun. Baik, ya. In harfu syartin, ya. Harfu syartin mabniyun ala sukuni. Nah, di sini ini tuh huruf syarat. Nah, karena huruf ini boleh dibilang semua huruf ya. Semua huruf itu adalah mabni. Nah, jadi huruf apapun yang sudah kita pelajari huruf jar ya. Nah, jenis huruf ada sekitar 30 ya. Jadi ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm, ada huruf istifham, ada huruf nafi, ada huruf nahyi, ada huruf dan sejenisnya, huruf atop, ya. Ada sekitar 30 ya. Ada 30 jenis huruf, maka dari semua jenis huruf itu semuanya mabni. Ya. Mabni, maka lihat huruf terakhirnya. In, huruf terakhirnya nun. Harokatnya sukun, maka mabni ala sukun. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Armiati. Kuntum. Silakan. Kuntum. Pak fi'lun madi nas apa tuh Ustaz? Nafisun. Nafisun. Nafisun fi mahali jazam ya Ustaz. Fi mahali jazmin. Oh, fi mahali jazmi fa'ilus syarti. Fi'lus syarti. Fi'lu syarti. Wow. Mim Watum. Watum domir mutasil ismu Kana. kana. Baik, terima kasih ya. Kuntum ini terdiri daripada kung sama tum. Kunnya itu fi'lu madin. Ya, jadi kun walaupun cuma 2 huruf kaf sama nun itu adalah fi'lu madin nakis. Nah, ini pernah juga sedikit saya bahas sebelumnya fi'il nakis. Fi'il nakis itu adalah kana wa akhwatuha. Kana bersaudara ya kalau menurut Bu Suaibah kana bersaudara. Jadi ada kana, ada asbaha, ada dolla, ada amsa, ada bata ya. Itu adalah fiil kelompok fiil nakis ya. Fiil nakis. Nakis itu secara bahasa kurang. Artinya tidak berfungsi sempurna. Nah, kenapa tidak berfungsi sempurna? Karena dia punya kaidah tersendiri di mana untuk kana bersaudara setelahnya itu adalah mubtada khobar.
Dan mubtada khobarnya berubah jadi istilahnya isim kana dan khobar kana. Nah, seperti itu. Itulah makanya disebut fiil naqis, ya, berbeda dengan fiil yang lainnya. Kalau fiil yang lainnya setelahnya ya fiil kata di kalimat sebelumnya nggak disebut isim kana isim fiil itu atau khobar fiil itu, tetapi i'rab biasanya. Fi'lu madin naqisin fi mahalli jazmin. Ya, posisinya majzum, ya. Jadi kun ini adalah posisinya majzum. Kenapa? Karena ada in syartiyah, ya. Fi mahalli jazmin fi fi'l syarat, ya. Jadi karena ada fi'il syarat in, makanya majzum. Kalau ada huruf syarat, maka jadinya majzum. Watum, nah, tum ini domir. Domir mutasil ismu kana. Oke, Bu Armiati. Tum ini domir. Domir aslinya di huwa humahum termasuk domir apa, Bu? Untuk tum. Domir. Kan domir dasarnya itu huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Itu kalau domir munfasilnya. Nah, kalau domir mutasilnya itu huwa jadi hu, huma jadi huma. Nah, kalau tum domir munfasilnya apa, Bu? Antum ya Ustaz. Antum, betul ya. Jadi seperti itu. Jadi antum itu domir mutasilnya tum. Ya, antuma tuma, antuna tunna. Ana itu nanti ya mutakalim. Nah, nahnu nah. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Armati, Sodikin, silakan Bu. Saya barusan Ustaz. Oh, Bu Saibah, maaf. Silakan Bu Suaibah, Sodikin. Sodikin khobaru. Khabar kuntum. Kok ini agak ini apa sinyal agak goyang-goyang Ustaz. Goyang-goyang. Iya. Oh, Turun naik. Syarti makhdufun Sinyalnya di lagi apa puasa kali. ya sudah Ikut puasa dia kali. Oke, Bu Saibah, dilangi Bu. Wah, menghilang Bu Saibah, suaranya kemana? Halo? Kira-kira internet saya apa? Internet siapa Bu yang? Saibah Ustaz. Kalau di maaf Ustaz keluar. Ini nggak tahu tiba-tiba jaringannya. Iya, jaringannya lagi puasa, Bu. Nggak tahu tiba-tiba keluar sendiri. Jaringannya lemes lagi puasa, Bu. Saya ngomong Jaringannya nggak kuat, lemes lagi. aduh. Baru tanggal 21 Ustaz. Iya, bener. Tanggal 20 ya. 21. Iya, saya juga baru bayar ini internet. Oh. Oke, ya bercanda dikit. Oke, silakan Bu Saibah, Sodikin, ulangi Bu. Sodikin khobar kuntum wa jawabus syarti makhdufun bisa tadal apa ini tadi bistadalla ya Tadi lu apa? oh ini ya kirain Mbak yastadillu alaihi minas sabaqul kari minas sibaqil Kari. minas sibaqil karim wa taqdiri in kuntum shadiqin famata hadzal wa'du wa jumlatus syarti istinafiyah. Oke, terima kasih. Nah, semakin lancar nih. Saibah puasanya. Sadikin, khabar kuntum. Jadi kata sadikin itu khabar kuntum. Tadi kan isim kananya itu
tum ya, dhamir muttasil. Nah, jadi seperti saya bilang, kana ini fi'il nakis, dia butuh mubtada khobar. Mubtadanya disebut isim kana, nanti khobarnya disebut khobar kana. Nah, di sini yang menjadi khobar kananya shodikin ya. Jadi shodikin khobar kuntum dari kuntum. Wa jawabus syart mahdhufun. Nah, jadi tadi kan ada huruf syarat, itu in ya. Jadi di sini in kan huruf syarat. Biasanya kalau ada huruf syarat itu ada jawab syarat. Nah, di sini jawab syaratnya itu mahdhuf. Ya, mahdhuf terhapus, tidak terlihat, tidak ada dalam ayat. Yustadalu alaihi minas siyaqil karim. Nah, bisa dirasakan istidlalnya atau dalilnya bahwasanya mahdhuf itu dari siyak. Siyak itu berupa ungkapan Al-Karim ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini firman Allah ya. Jadi dari segi firman Allah bagi ahli tafsir ya, jadi bagi ahli Quran itu diketahui adanya huruf syarat, jawab syaratnya enggak ada, itu disebutnya mahdhuf ya. Maka karena mahdhuf itu ditakdir, wa takdir in kuntum shodikin. Nah, kalau ayatnya kan in kuntum shodikin, tetapi karena ada in maka dilengkapi yang mahdhufnya in kuntum shodikin famata hadal wa'du. Nah, jadi jika kalian benar, maka kapan janji itu? Jumlah syarat istinafiyah. Jumlah syarat itu ya. Kuntum shodikin ini kan jumlah syarat nih dari in. Dia posisinya istinafiyah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi berarti Kenapa nih berubah? Istinafiyah itu apa ya Ustaz? Lupa saya Ustaz. Istinafiyah itu adalah perkataan untuk bertanya. Perkataan untuk awal, bertanya. mengawali sebuah kalimat. Kalau kata ya, kalau jumlah berarti jumlah awalan seperti itu. Itu kata istinafiyah itu awal, awalan, permulaan. Baik. Nah, selanjutnya ini ayat baru. Oke, jadi saya kira untuk hari ini cukup dulu ya. Cukup Ustaz. Iya Ustaz. Karena saya juga mau siap-siap yang lain. Ya, jadi insya Allah sedikit-sedikit aja ya. Satu Ya, ayat Ustaz, baca. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa depan. Semoga Amin. panjang umur, sehat walafiat. Ya. murah rezeki. Ya, murah rezekinya, bukan murah rezekinya Bu, banyak rezekinya biar bisa Banyak rezekinya Ustaz. Ya, banyak di bulan rezekinya. Ramadan ya. Banyak ya, dalam kategori lain murah itu maksudnya banyak ya. Sekarang suka disalah tafsirkan murah kan mahal. Jadi kita mintanya rezekinya yang banyak biar bisa berbagi di bulan Ramadan. Baik, terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, baik yang mustami atau yang ikut diskusi. Semoga menjadi bermanfaat. Silakan diamalkan. Sampai ketemu lagi di hari Selasa depan. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.